Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siska Safira, NIM 182310101067. Di sini saya akan mempresentasikan roleplay dari pengkajian keperawatan keluarga pada fungsi ekonomi, reproduksi, dan fungsi perawatan kesehatan. Tujuan dari roleplay ini yaitu untuk mengetahui permasalahan kesehatan dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Baik, berikut adalah SOP dari pengkajian keperawatan keluarga. Fase prainteraksi yaitu kesiapan, kemampuan analisis masalah terhadap kunjungan yang akan dilakukan, kesiapan data dasar sebelum pengajian. Fase orientasi, salam dan penghargaan. Kontrak, memberikan perhatian dan minat saat ini, melakukan modifikasi rencana sesuai dengan masalah. Fase kerja, kemampuan komunikasi, sikap yang menghargai, mendengar aktif, memfasilitasi respon klien dan keluarga, menggunakan kata yang mudah dimengerti, menanyakan jika ada pertanyaan yang tidak jelas dan memberikan contoh. Kemampuan kolaboratif, menyertakan klien dan keluarga pada pengkajian melalui interaksi keluarga, mendorong diskusi klien dan keluarga, menghargai kemampuan klien dan keluarga, menciptakan lingkungan terapeutik. Kemampuan teknikal, kemampuan dalam mengajukan pertanyaan terbuka berdasarkan variabel Friedman, tindakan dalam menurunkan dan menyebarkan pertanyaan khusus dalam mengkaji permasalahan keluarga sesuai kebutuhan keluarga, kemampuan dalam memfokuskan pengkajian, menggunakan media, melibatkan anggota keluarga dan pengkajian. Fase terminasi yang pertama, kemampuan evaluasi, menilai respon keluarga, mengklarifikasi hal yang telah didiskusikan dan disetujui. Kemampuan penyusunan rencana tindak lanjut, yaitu merumuskan hasil pengkajian keluarga dan membuat rencana yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak, Bu? Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah. Di sini perkenalkan, saya Siska Safira, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, di sini sesuai dengan kesepakatan hari Rabu kemarin, saya berkunjung kembali untuk melanjutkan pengkajian yang hari kemarin. Nah, untuk hari ini mekanisme pelaksanaannya sama dengan yang hari Rabu, yaitu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bapak dan Ibu tinggal menjawabnya. Untuk waktunya sendiri saya membutuhkan sekitar 5-10 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia nih? Ya. Sebelumnya apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Baik, kalau begitu saya mulai, untuk yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan di keluarga Bapak ini, siapa yang menjadi tulang punggung keluarga? Bapak. Baik, untuk Ibu sendiri, apakah ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan, Bu? Dan ibu rumah tangga, Pak. Untuk masa pandemi COVID-19 ini, apakah pemenuhan kebutuhan di keluarga Bapak juga ikut terpengaruh? Pengaruh baik. Kok ada sepi, ada corona, nggak pasti ada orang metu. Oke. Untuk yang selanjutnya, Bapak dan Ibu ini sudah memiliki berapa anak, Bu? Dua. Kali, Mbak, jalar kali estri. Sing jalar umur 17, sing estri umur kali 2. Baik. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait kesehatan, Pak, Bu. Yang pertama, untuk kebersihan dan kesehatan di keluarga Bapak ini, siapa yang biasanya menangani? Pulau, Mbak. Gitu, yang selanjutnya itu, menurut Bapak kali itu sakit itu seperti apa? Karena aku ya nggak enak. Terus rasanya kayak apa, sampang. Untuk pola makannya di keluarga Bapak sehari-hari gimana? Sayurnya terus kan? Alhamdulillah, Mbak. Untuk sementara itu ya tercukupi lah masalah sayuran, ikan, macam itu. Alhamdulillah cukup. Untuk kebiasaan tidurnya, kalau di keluarga Bapak ini tidurnya jam berapa? Terus bangunnya itu jam berapa? Kalau saya sendiri ya minimal baru
tidur jam 9 dan bangunnya paling paling enggak ya jam 3 jam setengah 4 itu lah Mbak. Kalau keluarganya Bu, Pak, semua keluarganya hampir sama. Sama. Untuk rekreasi biasanya keluarga Bapak ini bagaimana? Kalau misalnya keluar rumah itu kemana, dan kalau di dalam rumah itu akan menonton TV atau bagaimana? Kalau di rumah ya nonton TV itu, terus kumpul-kumpul sama-sama sama keluarga. Dan kalau keluar paling enggak ya ke laut gitu, terus mancing sama bapak gitu. Untuk kebiasaan olahraganya keluarga Bapak sama Ibu ini gimana? Kebetulan bapak itu tiap hari Jumat kan olahraga, tapi kalau ibu ya cuma jalan-jalan di depan itu, kadang ya sepeda goes gitu Mbak. Selanjutnya terkait kebiasaan konsumsi obat Pak Bu, di keluarga Bapak Ibu ini biasanya mengkonsumsi obat apa saja? Ya jarang konsumsi obat Mbak, buat sendiri kunyit sama anu itu kunci aja gitu. Kalau ada anaknya sakit gak tipes ya kunyit itu campur cacing direbus wis langsung diinumkan dingin dah. Biasanya yang memutuskan terkait kesehatan ini dari siapa Bu, Pak? Ya bapak ibu suruh marut tulang itu meres itu wis. Selama COVID-19 bagaimana cara pencegahan di keluarga Bapak? Ya kalau keluar pakai masker, terus sering cuci tangan gitu Mbak. Dari keluarga Bapak dan Ibu, apakah punya riwayat penyakit keluarga? Kebetulan enggak Mbak. Alhamdulillah ya kalau begitu. Selanjutnya keluarga Bapak ini kan pasti pernah kunjungan ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu pelayanan yang ada di rumah sakit dan puskesmas? Kalau di puskesmas itu ya memang baik, tapi ya antri gitu Mbak. Keluarga Bapak dan Ibu ini dalam pembiayaan kesehatannya itu pakai apa? Apa mandiri atau ikut asuransi? Ikut BPJS. Untuk jarak ke fasilitas kesehatannya seperti puskesmas atau rumah sakit itu berapa? Kebetulan dekat Mbak puskesmasnya. Berapa ya Mbak? Kurang lebih 1 kilo lah. Pertanyaan terakhir itu, biasanya keluarga Bapak ini ke puskesmas atau rumah sakit itu mengendarai apa? Ya kadang naik becak, kalau tidak ada bapak naik becak, tapi kalau ada bapak ya naik sepeda. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan hari ini Pak Bu. Untuk selanjutnya saya akan kunjungan kembali, yaitu untuk melakukan kajian kembali. Untuk pelaksanaannya itu sama seperti hari ini. Yang selanjutnya akan menanyakan terkait stres, lalu fungsi perawatan kesehatan yang lainnya. Nah, jadi sebelumnya apa yang mau ditanyakan kembali? Sampun Mbak, sampun. Nah, sekiranya kapan deh keluarga Bapak sama Ibu ini punya waktu luang? Ya hari yang sama seperti ini Mbak, bisa enak nyantai. Oke. Apakah keluarga Bapak sama Ibu ini bersedia nih kalau ada kunjungan kembali? Bersedia. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini sudah menjawab pertanyaan dari saya. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.